Setelah saya mulai live malam hari ini, perkenalkan nama saya Ellen May, saya founder M-Trade dan saya di pasar saham dari tahun 2007, sempat mengalami crash 2008, 2020, terus 2025 ada crash kecil 2013, terus 2018 ada crash kecil juga. Dan teman-teman semuanya, aku ada live di 3 device, ada TokTok, YT, dan Igoy. Di Igoy seperti biasa ada chartnya. Oke ya. Oke, dan spesial malam hari ini, starting from tonight, aku akan bahas tentang US stocks juga, beberapa saham US, buat teman-teman bisa belajar. Saya matikan komennya. Yang di Igoy aku matiin komennya ya. Thank you banget yang udah nonton acara M-Trade Start hari Sabtu kemarin dan nonton acara Cryptofolio hari Minggu kemarin, belajar tentang emas. Kalau M-Trade Startnya basic trading. Nah nanti the next M-Trade Start next month itu belajar tentang how to trade anything made easy. Itu udah pernah. Jadi M-Trade Start 2. This weekend tanggal 19 hari Sabtu jam 10 pagi kita akan ada webinar namanya Mvestart 5. Ini baru. Jadi Mvestart 5 judulnya Buffett's Secrets. Maksudnya rahasia Warren Buffett Investing Beyond Crashes, Sabtu 19 April 2025 jam 10 pagi. DM saya aja Mvestart 5. Nanti akan dipandu sama tim saya bagaimana cara mengikutinya, dan acara ini gratis buat teman-teman semuanya. Untuk support teman-teman yang baru mulai belajar investasi jangka panjang maupun yang udah lama di market juga. Penting banget buat tahu mindset investing dari ilmu investing secara keseluruhan. Ya, jadi hari ini IHSG itu lagi naik udah sekitar berapa persen ya dari beberapa hari kemarin? 8%-an. Ya, jadi udah naik sekitaran 8% dari bottomnya pada tanggal 8 April 2025. Saya mau sampaikan satu hal penting nih teman-teman ya. Nah, jadi setiap kali market jatuh tajam, saya ingat banget sampai ingat tanggalnya 8 April, 28 Februari, terus ada satu lagi dulu waktu itu di 14 Januari ya. Jadi ada di 14 Januari itu jatuh lumayan tinggi untuk beberapa saham, terutama saham big banks. Nih, chartnya kayak gini ya. Seringkali pas jatuh dalam, itu malah justru jadi bottom dan terjadi pantulan dalam beberapa hari. Nah, kalau teman-teman perhatikan chartnya yang ada di Igoy aku, ya, jadi teman-teman yang di TokTok, yang di YT mungkin nggak kelihatan, tapi yang ada di Igoy aku ini, teman-teman perhatikan, setiap kali market jatuh dalam seperti 14 Januari ini jadi bottom, terus naik sekitaran IHSG naik 4,99%. Nah, terus kemudian ya, kemudian kalau kita perhatikan saham-sahamnya nih ya, aku mau bawa kalian mundur dulu. Jadi ke tanggal 14 Januari 2024. Nah, ini di bottom kayak gini. Ini contohnya saham BBRI. Nah, aku ajak flashback dulu aja. Flashback tentang market jatuh. Ini sekitaran 14% naiknya dari bottom. Terus kemudian kita lihat bottom yang berikutnya jatuh kencang lagi itu 28 Februari ya, 28 Februari. Nah, ini naik sekitaran 18%. Dari bottom naik 14%, dari bottom naik 18% setiap kali market jatuh. Dan terakhir tanggal 8 April kemarin. Nah, kita coba cek ya. Dari 8 April ini BBRI sempat naik 13%. Nah, perhatikan setiap kali market jatuh besar, ini naiknya 14%, 18%, 13% buat BBRI. Nah, kita perhatikan IHSG ya. Yang jadi bahasan saya ini jatuh pas tanggal 28 Februari, 14 Januari, 28 Februari, dan 8 April, 3 kali itu aja. Perhatikan IHSG naiknya sekitar 5%,
7%, dan 8%. Tapi saham BBRI setiap kali dia jatuhnya sadis kejam ketika banyak orang ketakutan, justru malah itu selalu jadi bottom market. Saya ingat banget tanggal 14 Januari itu banyak orang yang ketakutan, dan waktu itu saya bilang nggak apa-apa, value investing ini udah murah toh, dari harga 14 Januari sampai harga bottomnya itu hanya sekitar 11%. Nah, kalau investing angka 11% itu sebenarnya nggak gede. Kita bahas BRI ini ya. Jadi banyak banget tadi yang minta bahas BRI, sudah lama aku tidak bahas BRI secara detail. Dulu saya sering banget bahas BRI, tapi kemudian BRI-nya sebenarnya tren besarnya masih tren turun, ternyata semua malah pada galau-galau gitu loh. Jadi ya saya banyak bahas saham yang lain juga, kondisi market yang lain. Tapi saya kembali mengingatkan, perhatikan kalau pas lagi ada crash gede, BRI itu pantulannya lumayan, 14%, 18%, dan 13%. Artinya sebenarnya di sini yang diuntungin bukan cuman investor jangka panjang doang, bukan cuman para value investor doang, tapi teman-teman trader juga diuntungin gitu loh. Nah, jadi aku sempat menerima beberapa testimonial dari M-traders bahwa mereka bisa tradingin ini gitu. Jadi tradingnya pakai strategi yang benar-benar buy on weakness banget gitu. Jadi setiap kali jatuh dalam mereka pasti beli. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin BRI itu kayak gini? Oke, saya mau ulas satu-satu. Bukan hanya karena BRI-nya yang valuasinya murah, atau mungkin bukan karena BRI-nya yang sampai bagus banget gimana. Memang fundamental BRI ini bagus. Tapi kalau kita perhatikan ya, dengan saham perbankan besar yang lain di tanggal-tanggal yang sama, bagaimana sih sebenarnya performance-nya dalam jangka pendek? Ini aku lagi ngebahas konteksnya trading dulu, baru nanti aku akan bahas konteksnya investing, supaya teman-teman yang trading juga terakomodir gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau mau lengkap dan mau real time, di M-Trade ya, M-Trade lebih lengkap. Oke, kita lihat 14 Januari ini BCA. Ini 28 Februari ini BCA. Terus kemudian 8 April ini BCA. Nah, perhatikan dari bottom sampai puncak ya. Nah, perhatikan BCA 14 Januari itu pantulannya cuman sekitar 3%-an doang gitu loh. Ya, jadi pantulannya sekitar 3%-an doang, 3-4%-an doang. Terus kemudian di tanggal 28 Februari ini pantulannya 8,9% doang. Ya. Jadi cuman 8,9% doang, bandingkan dengan BRI yang tadi pantulannya sampai belasan persen. Tapi yang menarik pada tanggal 8 April pas market buka habis lebaran, BCA pantulannya 18%, sedangkan BRI itu pantulannya tadi cuman 13%. Nah, BCA mulai lebih banyak. Kenapa? Karena asing mulai lihat, wah ini BCA-nya udah mulai discounted nih. Waktu 14 Januari dia belum banyak discounted. Kemudian di 20-an Februari ya sudah cukup lumayan discounted. Perhatikan kenaikan semakin turun itu naiknya semakin signifikan. Ini sebenarnya menunjukkan actionnya investor asing ya. Actionnya investor asing terhadap saham-saham ini. Nah, berarti asing itu sekarang sudah melihat BCA sudah valuasinya sangat murah sekali. Dan kalau teman-teman ikut MVest, itu ada dijelaskan di MVest bahwa BCA ini memang valuasinya udah di standar deviasi minus 2 pada tanggal 8 kemarin. Sekarang di minus 1. Nah, jadi menarik banget ya BCA sampai bisa diskon seperti itu. Oke, aku lupa MVest atau dari Bloomberg ya yang minus 2. Intinya sih ini udah angka yang sangat murah sekali. Waktu itu dapat di harga lowest 7.200-an itu. Oke ya. Terus kemudian ya, terus sebentar ya, sebentar. Wait. Oke, sebentar ya, ada yang error di sini. Sabar sedikit. Oke, saya mau lanjutkan dengan saham yang lainnya.
Saya mau lanjutkan dengan saham yang lainnya. Bagaimana dengan BMRI dan BBNI ya? BMRI dan BBNI. Terus kita ke, mungkin nanti kita bisa ke saham yang lain nih. Oke, aku bersihin drawingsnya dulu. Aku mau compare ada 3 tanggal sakral ya, yaitu tanggal 14 Januari. Terus tanggal berapa? Ingat nggak? 28 Februari itu bottom. 28 Februari itu bottom. Nah, ini aku mau nandain yang oke, di sini. Terus kemudian ada tanggal 8 April. 8 April. Oke. Nah, perhatikan Bank Mandiri. Bank Mandiri pas tanggal 14 Januari kemarin ini naik tinggi. Sebenarnya di tanggal-tanggal ini ada apa sih? Ya, 28 Februari ini jadi Bank Mandiri naik 16%, sama kayak BRI naik belasan persen. Terus tapi yang tanggal 28 Maret sampai dengan 5 Maret itu naik 9%. Terus kemudian yang tanggal, sebentar ya, aku cek ke 8 April. Dari 8 April sampai dengan tanggal tanggal 10 April itu naik 15%. Terus sekarang kita lihat BBNI, kita bandingin setiap kali terjadi market jatuh kencang atau market crash itu, siapa sih yang naiknya paling tinggi dan kenapa? Ada apa di tanggal-tanggal tersebut? Sekarang kita coba lihat BBNI. BBNI pada tanggal 14 Januari. Nah, ini ternyata kencang juga nih BNI. Dari bottom 14 Januari sampai tertingginya di tanggal 31 Januari itu naik 18%. Wah, BBNI ini yang jarang dibahas ya, maksudnya jarang ditanyain teman-teman investor. Ini justru malah naiknya signifikan. Sekarang kita lihat 28 Februari. Dia naiknya 16% ya. Ternyata BBNI ini menarik perhatian investor juga gitu. Terus kemudian yang terakhir, dari bottom sampai level tertingginya di 8 April ya, sampai dengan hari ini BBNI naik 26%. Jadi kalau dilihat dari keempat saham tadi, seandainya terjadi crash lagi, kemungkinan besar ya, patternnya tuh kelihatan BNI itu yang paling menarik buat di tradingin. Nah ya, jadi nanti untuk investor kan saya sudah sering bahas ya, biar nggak bosan ya. Jadi BNI ini paling menarik untuk di swing trading beberapa hari gitu loh. Nah, kenapa? Karena ternyata ayunannya lumayan, dia kalau jatuh lumayan, kalau naik lumayan kencang juga. Nah, dari sini kita lihat BBCA itu yang paling steady. Artinya di sini BCA tuh yang paling jarang di tradingin sama investor besar. Dia nggak, kalau jatuh nggak banyak, dibuang nggak banyak, kalau naik juga nggak banyak, kecuali pas di bawah banget gitu ya. Nah, kalau BRI dan BNI itu lumayan besar kenaikannya jika ada crash, ada jatuh gede. Oke, sekarang kita kembali lagi ya. Ada apa sih sebenarnya di tanggal 14 Januari? Kalian yang nyimak terus live pasti ingat. Tanggal 15 Januarinya waktu itu BI ada turunin suku bunga, sehingga investor besar ngeborong saham-saham perusahaan yang berfundamental bagus. 28 Februari sampai tanggal 3 Maret sampai 6 Maret ya, 3 sampai 6 Maret itu ada JP Morgan yang upgrade Indonesia ya, yang upgrade Indonesia. Terus kemudian upgrade saham-saham perbankan di Indonesia, terutama BRI yang di-upgrade. Nah, kemudian kemarin tanggal 8 kalian tahu dong perang tarif resiprokal Amerika dari Donald Trump. Nah, kenapa Indonesia justru malah naiknya cepat? Sebenarnya ini kalau aku bilang sih ada faktor hoki atau faktor luck juga sih. Jadi Indonesia ini marketnya tutup waktu Donald Trump ngumumin pertama kali, dan jatuh-jatuhnya tuh udah pada tanggal-tanggal sebelumnya, dan pada tanggal 8 itu market Asia hijau. Jadi morning turun, kena trading halt turun, turunnya habis itu market Asia hijau. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya, aku mau kasih satu kesimpulan sebenarnya. Kalau kalian pada takut tentang perang tarif Donald Trump ya, aku udah jelasin perang tarif tuh banyak banget di live-live aku yang sebelumnya, yang terdokumentasikan di YT. Bentar kan gini lagi ya, masih tok-tok nge-live di tok-tok juga. Yang terdokumentasikan di YT, dan aku ada bikin dedicated rekaman recording juga di YT tentang semua tentang trade war, perang tarif. Itu aku udah banyak bikin di situ. Sehingga aku malam hari ini tidak secara spesifik bahas perang tarif lagi, meskipun nanti aku akan update bagaimana perkembangannya.
Tapi aku mau kasih tahu kalian, dengan melihat fluktuasi pergerakan seperti itu, kalian tuh nggak perlu takut, baik sebagai investor maupun sebagai trader. Trader memang saya tahu idealnya ketika market naik baru trading, baik buy on weakness maupun buy breakout. Tapi kalau market bearish, ya ingat ya, portfolio Pinnacle and Trade trading porsinya juga di atas ya. Kalau investing lebih gede di bawah gitu ya. Nah, jadi secara porsi portfolio size juga masih diatur. Ketika market bearish, pas terjadi crash gedenya, hari itu jatuh gedenya, fokus pada saham-saham fundamental bagus, 4 itu aja cukup, dan yang valuasinya udah diskon. Logikanya simple banget. Asing investor gede cara berpikirnya, kalau mereka kan value investing, beli ya, ngumpulin gitu loh, beli, ngumpulin gitu loh. Ya udah, kita teman-teman yang mau trading memanfaatkan pantulannya. Nah, pantulan ini jangan terlalu berharap cuan yang sampai puluhan persen atau belasan persen itu tadi. Udah dikasih cuan sekitaran lebih dari 7% sampai 10%. Oh, itu udah sangat bagus sekali, dimana bunga deposito tertinggi ya rata-rata nggak sampai 7% lah ya, yang dapat bunga deposito 7% tinggi. Bank digital ada yang lebih tinggi dari itu, tapi menurut aku return segitu udah sangat bagus sekali. Cara trading ada di M-Trade Start. Welcome untuk new M-Traders ya, jadi welcome untuk new M-Traders. Oke, jadi itu tadi saya mau ngomong, untuk trading saham Indonesia tuh masih ada peluang. Dan itu baru dari 4 saham itu. Beberapa waktu kemarin M-Trade ada trading untuk saham HRTA. Dan ada yang bilang, kok jualnya cepet banget loh, harus cuan bungkus kalau kondisi market kayak gini. Oke, nanti aku akan bahas in terms of investing dan bagaimana kabar perang tarif Donald Trump. Tapi aku akan bahas untuk saham-saham yang lainnya juga ya. Oke, nah hari ini market sebenarnya lumayan rame. Nah, saya tuh di DM orang, banyak DM tentang nanya saham brand gimana, saham ini gimana. Nah, sebenarnya yang udah follow lama pasti udah tahu lah ya. Dan kalian nanya tim coach M-Trade, itu mereka udah tahu jawabannya. Saya tanya, udah member belum M-Trade? Udah. Kenapa nggak nanya di Q&A? Kalau di DM saya kadang lama jawabnya gitu ya kan. Jadi kadang lama jawabnya. Enggak, saya percaya sama Miss Ellen. Salah, karena data-data saya justru dari tim coach gitu loh. Jadi kalau saya tahu, mereka pasti udah tahu juga gitu ya. Jadi we work as a team, apalagi cuman jawab kayak brand, BCA, BRI, apa itu udah ngelotok lah bahasa Jawa nih. Oke, jadi saham-saham Pak Prayogo Pangestu ini dapat kabar kita tadi pagi bahwa tetap tidak akan masuk MSCI. Jadi MSCI itu mengumumkan, dulu kan masih dipertimbangkan ya, mengumumkan kalau brand cuan Petro itu tetap tidak akan dimasukkan ke review indeks bulan Mei 2025. Nah, jadi pengumuman ini hasil lanjutan setelah MSCI itu ngebuka masukan dari para pelaku pasar yang beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan saham-saham itu ya. Hari ini sih sebenarnya kalau dirangkum saham-saham ini sebenarnya naik. Tapi teman-teman, sekali lagi, kondisi seperti saat ini kita benar-benar strict ya, striknya antara di fundamental atau di teknikal atau di likuiditas. Jadi kalau ditanya apakah kita udah tertarik belum dengan saham-saham ini nanti gitu ya. Jadi saat ini kita belum tertarik. Yang udah punya bagaimana? Ada yang nanya sama saya, aku posisi rugi, punya ini gimana? Kalau saham-sahamnya M-Trade kita akan bisa jawab dengan mudah karena pertimbangan belinya ya kita tahu gitu loh. Tapi kalau bukan saham-saham kita, ya jawaban kita paling ya kurangin posisi aja lah kalau misalkan ada technical rebound ya, kira-kira seperti itu. Jadi anyway, beberapa saham ini, emiten ini juga ada buyback dan itu jadi sentimen positif. Tapi aku bukan lagi mau merekomendasikan untuk saham-saham ini. Ini ya sih kita masih belum, gitu aja ya. Jadi pilihan masing-masing. Kemarin yang beli itu pertimbangannya apa? Ya mungkin sekarang dipikir, kalau Anda nanya ke saya apakah saya interested, belum gitu loh. Jadi anyway, aku nggak enak juga bilang jual terus tiba-tiba dia ada yang borong naik. Jadi concernnya aku bukan karena saham itu nggak bisa naik, saham ini bisa naik, saham-saham ini bisa naik, tapi aku lebih berhati-hati dengan kondisi market seperti ini. Oke, nah bagaimana dengan kenaikan market saat ini?
apakah kenaikannya saham saat ini tuh benar-benar solid banget atau kenaikannya tuh sifatnya sementara. Kalau aku melihatnya sementara. Sekarang kita mau coba update ya. Kita mau coba update mengenai trade war Donald Trump. Oke, jadi Donald Trump ini gimana kemarin ada sempat naikin tarif terus sampai akhirnya ya dilawan terus sama China, satu-satunya negara yang berani ngelawan, menetapkan tarif 125% tapi sebenarnya 145% include fentanyl gitu loh. Nah, jadi meskipun sebelumnya sempat diumumin bahwa smartphone, laptop dan elektronik populer tuh dikecualikan dari tarif 125%, Donald Trump sekarang menegaskan bahwa semua tetap akan kena tarif dan cuma dipindah ke kelompok tarif khusus, bukan dibebaskan, dan itu akan membebani banget gitu loh. Jadi Apple sendiri saat ini sudah banyak memindahkan produksinya tuh ke India ya, jadi udah anticipating. Nah, di sini ada kabar bahwa Donald Trump ini melunak, banyak banget pakai kata melunak. Kalau menurut saya ini bukan melunak. Siapa bilang Donald Trump lunak? Dia nggak bodoh. Dia itu cuman pausing. Ini adalah bagian dari negosiasinya dia gitu loh. Nah, jadi si Dewa Mabok ini dia punya satu buku The Art of Deal gitu ya. Jadi kenapa Donald Trump pausing? Ini bagian dari rencananya dia, dan juga memang posisi Trump sudah mulai agak melemah gitu loh. Ya, sudah mulai agak melemah ya. Jadi Trump melakukan perundingan ulang dengan China, di mana China itu nggak mau sebenarnya diajak perang dagang tuh. Dia bilang ini akan merugikan Amerika sendiri loh, dan merugikan banyak negara gitu loh. Terus ekonomi Amerika, data tenaga kerja juga makin buruk, banyak pengangguran dan sebagainya. Nah, cara Trump ini tuh sebenarnya disebut dengan the art of deal, di mana caranya yang pertama adalah dia set call tinggi ya, jadi bargaining power tinggi ya. Dalam hal ini tarif yang mengejutkan, dia ada bukunya tuh. Kemudian dia bikin poker face ya, jadi Pak Renal Kasali pernah bahas ini juga. Poker face itu dia pasang muka garang sambil nyoro-nyoro gitu ya. Now every country is looking mad, gitu kan, nyebelin banget mukanya pokoknya. Disertai ancaman keras atau ngebales, itu strateginya dia. Yang ketiga, dia akan ngeklaim keberhasilannya dia. Misalkan banyak negara datang minta ampun, berhasil menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru lah, harga-harga inflasi turun dan sebagainya lah. Kemudian yang berikutnya, dia merasa sudah berhasil, nah dia mengurangi tekanan. Belum tentu dia merasa kalah juga sama China. Bisa jadi dia justru malah merasa menang. Dia merasa menang over other countries. Dia nggak merasa kalah dari China, belum tentu gitu loh. Bisa jadi merasa kalah, bisa jadi enggak. Kemungkinan sih enggak gitu ya. Nah, jadi mengurangi tekanan, memberikan kelonggaran 90 hari buat negara yang patuh. Istilah kata, dia tuh merasa bahwa dia sudah berhasil menjinakkan banyak negara yang tunduk sama dia. Berhasil membuat banyak negara tuh tunduk sama dia, takut sama dia. Ini soal bargaining power. Dia merasa menang karena banyak negara lebih memilih tunduk sama dia daripada tunduk sama China. Dia mau kasih lihat bahwa powernya mereka ke negara tersebut lebih besar daripada China ke negara tersebut. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian nanya apakah market ini recovery udah stabil atau belum? Jawaban aku belum. Apakah market ini akan bullish atau tidak? Kita tidak bisa menggunakan analisis yang prediktif. Analisis teknikal pun itu sifatnya konfirmatif. Konfirmatif itu artinya chartnya, reversalnya terbentuk, baru kita bisa ngomong, oh ini breakout dari stage 1, oh ini stage 2, stage 3. Kita gak bisa prediktif. Ini lagi masih downtrend, mantul dikit, oh ini nanti bakalan ngebentuk gini, ini Elliott wave-nya gini, gak bisa. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa ngebaca pikirannya Donald Trump. Tiba-tiba nanti malam, dia balik lagi posisinya, nakutin lagi, ya nggak tahu. Ya, jadi intinya sih sebenarnya aku cuman mau mengantisipasi teman-teman bahwa market masih akan volatile, kira-kira kayak gitu. Nah, terus beberapa saham udah mulai naik di Indonesia. Selain saham banking, ada Astra International, TLKM dan kawan-kawan. Aku akan bahas US stocks juga ya malam hari ini.
Jadi ada beberapa saham US yang saya akan bahas. Nah, perhatikan di sini. Ini ada Coach Merlin nggak sih? Ada ya? WA-nya kok nggak masuk ya Coach ya? WA aku yang error kayaknya ya. Oke. Ini Astra International hari ini naik sekitar 4,67%, belum bisa dibilang bullish juga. Ini masih dalam trend sideways. Kita nggak bisa main tebak-tebakan sih sebenarnya. Oh, ini bakalan breakout atau enggak. Mungkin selama 90 hari bagus ya. Oke, just nikmatin aja selama 90 hari ini. Jadi kalau investor justru kan belinya malah turun. Nah, berbahagialah kalian, bentar lagi ada dividen BBNI, kalian nggak harus beli pas BBNI-nya come date. Sebenarnya long term investor beli pas dia turun pun nggak masalah juga. Ya, terus kemudian Astra International naik 4,67% dan itu normal ketika Big Banks juga naik. Terus kemudian TLKM ini juga naik sekitar 4,29% and that's very normal. Big Banks naik, terus kemudian Unilever ini juga naik 3,82%. Belakangan tren Unilever kelihatan membaik meskipun belum disertai dengan volume. Ini bukan rekomendasi beli tapi ini update aja. Dan Kalbe Pharma ini naik sekitaran 5% hari ini. Sebenarnya kalau saya boleh bilang Kalbe Pharma ada breakout dalam jangka pendek, but this is not a good time to buy. Ya, karena udah naik selama beberapa hari terakhir. Kalau kondisi market lagi bearish kayak gini, kita sebaiknya nawar-nawar aja, pelit-pelit dikit nggak apa-apa. Ketinggalan peluang itu lebih bagus daripada kamu kehilangan uang, ya kan? Terus kemudian INTP dan SMGR hari ini baru mulai naik ya. Jadi SMGR hari ini naik sekitaran 14%. Kemudian INTP ini juga ada naik lumayan signifikan ya. INTP Indosemen naik lumayan signifikan sekitaran 5,59% ya. Jadi di sini ada beberapa katalis positif seperti pemulihan permintaan pasca pemilu buat semen ya. Jadi ada volume penjualan semen tuh naik di Februari sekitaran 9,2%. Terus proyek pemerintah dan perumahan rakyat ini kalau berjalan baik juga bisa jadi dorongan baru untuk konsumsi semen dan juga pastinya yang BUMN. Dan kemudian ada efisiensi biaya energi di mana INTP itu mulai gencar pakai RDF untuk hemat energi meskipun harga batu bara sudah turun ya, tapi di sini chartnya kelihatan SMGR lebih menarik sih, naiknya hari ini lebih kencang. Cuman ini bukan suruh kalian beli kalau besok sudah naik ya. Intinya kalau mau beli justru ini jadiin watchlist, kalau mau beli di bawah ya. Jadi kalau mau beli di bawah aja. Oke, terus kemudian buyback SMGR ini ada buyback dan juga ada sekitaran 300 miliar buybacknya, dan juga ada efisiensi lewat grup Danantara bisa membantu menaikkan kinerja jangka menengah. Apa kabar Danantara? Danantara kabarnya bagaimana? Danantara kabarnya baik ya. Jadi kalau aku melihat dalam jangka pendek Danantara ini sebenarnya memberikan sentimen positif. Jadi bukan dalam jangka pendek sampai menengah, sampai setahun ke depan. Kenapa? Karena Danantara kalau tadi aku baca-baca berita ya, jadi Danantara ini kan mulai dapat duit, dapat dividen dari emiten-emiten perbankan gede ya kan dividennya. Duitnya dipakai buat apa? Nah, jadi Pak Pandu bilang melalui portal berita ya, aku lihatnya juga. Jadi Pak Pandu tuh ada bilang ya paling cepat ya public market. You know what I mean? Saham Indonesia public market gitu loh. Tapi di situ beliau mengatakan bahwa ada kerjasama juga dengan Qatar ya. Jadi ada kerjasama juga dengan Qatar, bukan untuk pasar saham sih, tapi untuk ada di kerjasama di sektor real, kira-kira kayak gitu. Terus Indonesia bakalan mengirim ya tim negosiasi tarif dagang, ada Pak Erlangga Hartarto, terus ada Menteri Luar Negeri Sugiono, terus ada Mariel Pangestu, dan pastinya Ibu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Indrawati dan Wamen Keuangan Thomas Jiwandoni. Hopefully perjalanan mereka fruitful. Oke, terus kemudian aku mau bahas dividen. Hari ini BMRI jatuh, balik lagi ke Big Banks ya. BMRI jatuh dan itu sangat normal sekali. Jadi teman-teman yang mau value investing ya dapat diskon lagi hari ini. Meskipun diskonnya tidak sebagus di tanggal 24 Maret kemarin ataupun tanggal 8 April. Jadi kalau misalkan ada koreksi ya, ini teman-teman manfaatkan baik-baik. Oke, terus kemudian
Abis itu saham BBNI, kita lihat saham BBNI. Sebentar ya. Oke, BBNI. BBNI itu bakalan bagi dividen gede juga, 374 per lembar saham. Come date-nya tanggal 16 tuh hari Rabu. Jadi ex date-nya tanggal 17 itu Kamis ya. Jadi nggak harus dapat cuan dari dividennya, nggak harus, karena abis itu turun. Jadi bahasa Jawanya bakbo impas-impasan. Jadi kamu kalau mau dapetin saham murah value investing pas dia turun 17 ini April, boleh banget ya. Jadi dicatat tanggalnya. Oke, terus aku mau review beberapa saham emas ya, beberapa saham emas. Disclaimer teman-teman, ini bukan satu rekomendasi beli, ini HRTA. Sempat beberapa hari kemarin naik signifikan dan kita ada cuan meskipun nggak sampai 33%, karena kita fokus cuan bungkus ya, kita mengantisipasi resiko, nggak yang secepat itu, nggak yang kita ngehold lama ya, kita lebih mengantisipasi resiko, tradingnya lebih cepat. Untuk HRTA, ini HRTA secara technical kita sebaiknya nunggu retracement ya. Kalau misalkan ada retracement, kita akan update secara real time di M-Trade atau tunggu turunnya dulu, bahasa gampangnya retracement itu. Jadi HRTA, Harta Dinata Abadi, ini mengestimasi penjualan emas batangan di kuartal 1 2025 ini melonjak atau naik sekitaran 30% secara tahunan. Oke ya, jadi secara tahunan. Terus kemudian PESAP kita lihat PESAP sekali lagi, ini update technical aja dan update fundamental. PESAP ini pendapatannya naik 38% secara tahunan, terus laba bersihnya juga melonjak 193%, 193,5% tahunan, kuartalan juga 188%. Kayaknya banyak yang borong emas juga ya, jadi pendapatannya naik. Ini didorong oleh peningkatan penjualan emas dan perak ke beberapa pembeli utama gitu. Salah satu pembeli utamanya itu Aneka Tambang. Jadi Aneka Tambang beli emas dari PESAP itu 156,4% naiknya tahun ini. Jadi perhatikan, saham emas tuh bukan cuma Antam doang gitu loh. Nah, terus Beijing Hua Import and Export dari China itu pembelian emasnya secara tahunan di bulan apa ya ini ya? Sebentar. Kuartal 1 kayaknya, ini bulan apa sih, Januari, Februari, Maret, April ya, di kuartal 1 secara tahunan itu naik 124%. Jadi ini PESAP ke bagian sentimen positif juga, kita akan watch untuk trading. Oke ya. Nah, terus PTPP sekarang, disclaimer, bukan rekomendasi beli, secara fundamental untuk sektor PTPP ini secara sektor konstruksi dia tuh paling cakep sebenarnya, tapi memang sektor konstruksi ini memang belum menurutku sih belum semenarik sektor perbankan. Pastinya kalau recover perbankan dulu, meskipun dia udah naik beberapa hari terakhir ini, justru kita malah mengantisipasi retracement gitu. Jadi PTPP ini dia menargetkan kontrak baru yang lebih tinggi ya, dan tumbuh 5% secara tahunan. Fundamentally ya paling bagus dibandingkan dengan sektor consumer yang lainnya, tapi aku saranin teman-teman yang masih pemula sebaiknya diperbankan dulu aja. Saya kelupaan ngasih downside-nya sektor semen. Semen itu tadi ada berita positif tapi ada negatifnya juga ya. Konsumsinya di luar Jawa itu lemah, turun, terus kemudian persaingan harganya tuh juga semakin ketat. Average selling price-nya turun, jadi harga jualnya tuh susah naik. Terus kemudian cuaca ekstrim, sampai hari ini juga masih banyak hujan dan banjir. Terus kemudian anggaran infrastrukturnya juga ditekan ya. Gitu. Kalau secara valuasi saat ini INTP lebih ada diskon dari segi historical dibandingkan dengan SMGR. Terus kalau dibandingin PI-nya SMGR tuh sekarang PI-nya 22 kali, INTP PI-nya 9,35 kali. Nah, teman-teman yang pengen belajar investasi jangka panjang ala Warren Buffett, bagaimana ketika crash dia malah cuan, di Investstart 5 ini baru tanggal 19 April nanti ya, aku yang ngajar. DM aku aja Investstart 5 jam 10 pagi. Nah, saya mau bahas beberapa hal tentang saham Amerika ya.
Yang menarik saham Amerika ya saat ini justru malah naik setelah naik turun. Apple sendiri sebenarnya sekarang tuh sentimennya masih negatif. Tapi Apple per hari ini naik meskipun dia masih merah. Teman-teman open mind, mulai harus ngerti market global bagaimana ya. Gak nyaman, aku maunya di Indo aja, jangan sampai ada apa tuh namanya region bias. Memang sih Indo yang paling gampang kan, kita paling mengerti ya, tapi kita sebaiknya belajar juga dengan instrumen lain apapun itu. It's not a buy or trading recommendation. Nanti di Invest kita juga ilmunya bisa dipakai loh, fundamentally itu bisa dipakai untuk market di luar juga. Nah, Apple ini naik 6,3% malahan ya, lumayan tinggi. Tadi pagi naik tadi paginya mereka ya baru aja naik 6,3% setelah pemerintah Trump memberikan pengecualian sementara pada smartphone dan laptop dan lain-lain ya. Tapi sementara doang, kayak tadi saya bilang tuh nggak dikasih pengecualian, tapi pengecualiannya cuman sementara aja gitu loh. Jadi itu satu sentimen yang positif. Nah, jadi abis itu Apple-nya ada agak-agak turun lagi. Tapi saya melihat sebenarnya ini juga teman-teman yang ada trading ini, you have to be very careful, ini udah dekat resistance-nya. Dan investor jangka panjang kalau aku sih masih mau nawar lagi. Ilmunya ada di Invest. Wong kita belajarnya juga dari Warren Buffett. Jadi belum terburu-buru. Kemudian kita mau lihat saham Intel, INTC.US. Bentar ya, INTC ya, ini naik 4% tadi pagi. Tapi kalau sebenarnya, jadi jangan cuma termakan berita doang naik berapa persen ya. Ini dia saham-saham teknologi di Amerika ini ada naik, tapi naiknya sebenarnya nggak signifikan gitu loh. Oke, terus ini kayaknya ada kesepakatan untuk menjual sebagian sahamnya di unit chip yang bisa diprogram kayak Altera, Silver Lake Management dan sebagainya. Jadi Intel ini ada beli Altera sekitar 17 miliar. Terus kemudian kita mau lihat Goldman Sachs GS. Ya, ini naik 2,5% atau naik dikit doang, tapi perhatikan tren gedenya dia masih turun. Jadi saham Amerika perdagangan pagi ada naik dikit, tapi ini trennya masih turun, tren gedenya. Dan dia habis melaporkan pendapatan dan laba kuartal pertamanya yang melebihi perkiraan ya. Jadi melebihi perkiraan artinya lebih bagus ya. Laba per lembar sahamnya atau EPS-nya dia itu 14,12% lebih tinggi dari perkiraan analis tuh, EPS-nya 12%-an. Tapi naiknya belum signifikan, kayaknya investor juga masih takut. Nah, ini Nvidia masuk salah satu Magnificent Seven saham di Amerika. Ini juga lagi di resistance-nya, udah naik sekitar berapa persen dari bottom market, bottomnya tanggal 7 April ya. Jadi udah hijau duluan. Indonesia hoki banget, ini udah naik sekitaran 31%, bahkan 32%. Jadi udah harus hati-hati yang trading ini ya. Nvidia ini udah naik 31%, udah bukan waktunya buat ngejar lagi. Terus kemudian Dell teknologi ya, ini juga dari bottom, ini hari ini malah gap up ya, dari bottom market tanggal 7 kemarin. Jadi Amerika bottoming tanggal 7, Indonesia bottoming tanggal 8. Itu sekitaran 37% udah naik ya. Jadi ini teman-teman sambil mengenal juga di US ya, ada saham-saham apa aja. Terus Super Micro Computer ini juga. Nah, terus yang menarik ya, untuk saham-saham China ini malah naik. Saham China dan ETF China ini naik. Ini aku kasih contoh ya, PDD ini Pintuotuo Holdings di China ini naik lebih 6% hari ini ya. Jadi mereka ngelihat bahwa ini tuh sebenarnya technical rebound aja sementara. Terus kemudian investor mulai ngumpulin dikit-dikit di valuasi atau diskon yang lebih murah. Terus JDID ini juga naik. Terus kemudian Alibaba juga naik. Jadi aku ngelihat market Amerika dan China kalau masih positif, itu Indonesia besok juga masih ada kemungkinan positif. Tapi sekali lagi kita nggak tahu nanti kita tidur Donald Trump ngomong apa. Ada update lagi tentang Nvidia, TMC, Palantir dan sebagainya.
Kayaknya kita bakalan bikin Cryptofolio bareng dengan kita kan update Cryptofolio nanti, dan M-Traders pasti akan dapat ini gratis ya untuk US stocks. Ke depan kita akan update dan kita akan bikinin kayak channel atau supaya bisa dapat broadcastan info-info saham US. Tapi teman-teman mau apapun marketnya, sebaiknya pelajari sistemnya, sistem investing. Investstart 5 tanggal 19 April jam 10 itu ada Buffett Secrets Investing Beyond Crashes ya, invest beyond crash gitu. Terus aku mau update aja Donald Trump bukan lunak. Donald Trump cuman pausing bagian dari strategi negosiasinya Donald Trump, dan dia bisa menggila sewaktu-waktu. Maka dari itu pasar saham sudah naik selama beberapa hari terakhir. Stay cautious ya. Jadi ini obesity drug makers, saham-sahamnya itu juga naik, kayak Viking Therapeutics itu naik 11% per malam hari ini ya. Jadi anyway, jangan FOMO, oke? Selama Donald Trump memerintah, market akan naik kencang dan turun kencang. Itu kesempatan buat trader, tapi harus belajar dulu. Kalau cuma ikut-ikutan, bahaya. Nanti kalau sudah nyangkut, nanya saya, ini bagaimana dijual atau enggak, saya serba salah mau jawabnya. Karena kalau saya ya pasti saya jual kalau sahamnya nggak bagus. Tapi setelah saya ngomong jual, besoknya naik, gimana dong? Bukan soal tebak-tebakan naik turun, tapi lebih ke mengantisipasi resiko gitu ya. Nah, untuk invest kita belajar fundamental saham itu bisa dipakai untuk US stocks juga, karena kita belajar dari Amerika juga gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk China stocks. Kabarnya kalau US BT sama China bisa ada delisting saham-saham China di US. Waduh, kok bisa gitu sih, jadi perang finansial? Karena China katanya sebel BT, China jual-jualin obligasi Amerika. Ke China ada beli obligasi Amerika US Treasury banyak, tapi China banyak jualin gitu. Itu ada saya bahas di YT saya itu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi yang mau ikut event hari Sabtu nanti jam 10 DM saya Investstart 5 pas hari Harpitnas, hari libur, Jumatnya Good Friday. Semoga bisa menambah wawasan yang di TokTok. mtrade_id, follow my igoy @official. Yang di igoy boleh subscribe YT aku juga, karena mulai banyak materi-materi baru, dan kayaknya besok aku mau up tentang dividend investing. Jadi itu edukasi, bukan update market. Oke, thank you semuanya. Selamat malam, salam profit. Semangat. Aku mau baca komen. Emiten yang mau bagi dividen pas exit harganya nggak turun, ada nggak ya? Ada. Kalau dividen yieldnya kecil banget, 0,sekian%. Ya telat, ITMG kak, ITMG mau bagi dividen dia. Udah naik tinggi. Nanti kalau pas bagi dividen harga saham turun. Impas-impasan. Kalau memang nggak mau buat long term investing, mendingan root aku sih nggak usah. Aku ngantuk. Komen di Igoy. Hey Bu Jo Mailan, hai. Akhir ini dividen trap lebih kecil dari dividennya low miss, karena marketnya pas hari ini naik. Jadi BMRI kan turunnya nggak sampai 10%. Kenapa? Karena pas hari ini marketnya semuanya naik. Jadi sebenarnya kedorong sentimen positif gitu. Dividen UNVR, Magnumnya ya udah nggak ada bisnis ice creamnya. BBNI besok turun berapa persen baru boleh beli. Sekarang pun valuasinya juga udah diskon ya. Jadi nanti kalau pas dividen itu SDET turun sih, aku sih nggak hitungan harga cincai gitu, udah gak pakai inisial DT atau donat lagi. Oh ya lupa. Tapi kayaknya di sana itu banyak banget yang ngebahas presidennya, nggak apa-apa ya, nggak tahu juga sih di sini gimana ya. Oke juga sih diingetin, thank you ya. Kamu nanya dong, perbankan tuh bakalan growing di tahun ke tahun nggak? Mohon dijawab ya kak, karena saya baru mulai di perbankan. Saham perbankan itu memang yang paling kuat ya, fundamentalnya pastinya juga BCA gitu kan ya. Tapi kalau kondisinya market seperti ini memang butuh waktu untuk recover, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kamu nanya ya yang paling kuat PTBA Miss, jangka menengah.
Aku beli BCA minggu lalu udah naik 8%, Miss. Di hold nggak ya, Siva Octavia? My question, kamu trading atau investing? Kalau investing, aku akan hold. Tapi kamu mesti tahu konsekuensinya. Jadi tim coach M-Trade sudah terlatih nih. Kalau ngasih saran sama orang, dia akan kasih konsekuensi. Saran apa, konsekuensi apa. Cuan 8%. Kalau aku hold, kenapa? Karena aku siap kalau dia turun lagi, beli lagi. Kalau nggak siap turun lagi, ya berarti trading aja, cuan bungkus. Baru aja aku dapat update saham-saham teknologi apa namanya, bikin microchips naik. BPJS dan dana tanah pengaruh ke market gimana? Tadi udah aku bahas, nonton recordingnya aja ya. Oke, BRI udah recover belum? Ini tuh technical rebound, nggak bisa dibilang recover. Technical rebound naik jangka pendek. Kelas buat pemula adakah? Bisa beli saham Amerika nggak? Kalau aku ngajarnya strategi di Invest Start 5 tanggal 19 April, itu temanya Buffett's Secrets Investing Beyond Crashes. Nah, jadi cara daftarnya just DM aku aja Investstart 5. Dia akan dibantu tim aku kasih URL-nya. Miss, saham-saham ini nunggu diskon di bawah lagi, oke nggak ya? Oke aja. Kalau mau jadi trader, apa yang harus dipelajari dulu? Kemarin ada kelas untuk trading, M-Trade Start. Ada lagi baru next month. DM aku aja M-Trade Start kalau mau belajar trading. Mau DM dua-duanya oke juga, tapi kalau kelas tradingnya berarti masih perlu menunggu. This weekend kelas investing. Kali ini Mas lagi naik daun, Antam income-nya bakalan naik sih. Kita bahas di morning briefing besok ya. Miss, ikut kelas tuh ada clue nggak ya buat buy or sell gitu? Kalau di M-Fest yang setahun ada, di M-Trade juga ada. Tapi kamu jangan ngejar itunya, kamu harus selesaikan e-course-nya. Ya, jadi kalau aku ditanya, kita tuh kasih layanan apa sih? Jual layanan apa sih? Belajar e-course gitu loh, nggak boleh cuman anggap kita kayak apa ya, ahli nujum kalau temanku dulu bilang togel, ya ampun. Gitu aja. Thank you semuanya, saya Ellen May, salam profit. Gak terasa Investstart udah jilid 5. Sebenarnya suka-suka aku sih ya kalau aku mau pengen bikin yang baru. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, Investstart episode 1, 2, 3 kadang-kadang diulang juga kok. Titip morning briefing. Ajak-ajak morning briefing. Biasa kalau ada market gejolak aja sih. Karena investor jangka panjang ngapain tiap hari update terus. Arah mana? Bobo. Bye-bye Ibu Jo. Bye-bye semuanya. Saya Ellen May, salam profit. Miss mau mulai dari awal ikut kelas apa? Udah itu aja. DM aku Investstart 5. Trump's tariff backtrack on Friday evening. The Trump administration non bla bla bla. Oke sambil baca berita nih. Oke, thank you semuanya. Bye bye.